kebetulan sudah istirahat, sudah alhamdulillah lagi nyantai. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Ini Pak, saya kan ada tugas dari CGP untuk menggali aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah kita. Nah, menurut Bapak, aset-aset apa yang dimiliki sekolah kita? Kan seperti yang kita ketahui bahwa aset itu atau modal itu ada 7 ya Pak ya. Yang pertama ada modal manusia, kemudian modal sosial, modal fisik, kemudian modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan yang terakhir modal agama dan budaya. Nah, yang ingin saya ketahui, menurut Bapak itu modal manusia seperti apa yang kita miliki di SMP ini, Pak? Alhamdulillah dari jumlah guru-guru yang ada di SMP 3 Trabzon Kidul ini kebetulan hampir 80% lah PNS dan 20% yang lainnya masih honorer dan ada lagi yang sudah masuk ke 3K. Selain itu juga guru-gurunya itu sudah berkualifikasi S2 sudah banyak dan alhamdulillah kelanjutannya mungkin yang lain juga tinggal melanjutkan ya, yang lain juga mungkin. Jadi itu bisa menjadi modal betul, nantinya Pak dalam kegiatan pembelajaran seperti itu Pak ya Pak. Dan juga untuk di bidang teknik juga sudah mahir-mahir. Alhamdulillah. Betul. Itu Pak untuk modal manusianya. Kemudian untuk modal sosialnya Pak, menurut Bapak bagaimana keadaan sosial yang bisa dijadikan aset untuk sekolah kita Pak? Alhamdulillah guru-gurunya baik ibu guru maupun bapak gurunya dalam pelaksananya sudah kompak ya, semuanya sudah kompak, jadi nggak perlu digerakkan lagi. Segala sesuatunya itu sudah sekata, jadi kita tinggal memberikan masukan-masukan saja. Alhamdulillah. Jadi mungkin kalau guru-gurunya itu masuk organisasi-organisasi ya, masuk seperti PGRI mungkin masuk ya, udah jelas itu udah masuk. Ada juga yang IGI mungkin ya. Ada. Kemudian ada juga kalau yang KUES itu kan ada juga betul, ada itu di luar itu kan bisa jadi modal juga mungkin ya Pak ya, sebagai pengalaman bagi guru. Iya betul, untuk menjadi kekompakan juga. Iya Pak. Ya, kemudian kalau berdasarkan aset fisik Pak, modal fisik seperti apa yang dimiliki SMP? Alhamdulillah lingkungan sekolah kita itu udah nyaman ya. Kebetulan juga sekolah kita udah punya lab IPA, lab komputer, kemudian perpustakaan. Semuanya itu bisa dilakukan oleh siswa dan dalam keadaan nyaman lah gitu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya tinggal tambah lagi satu bangunan lah untuk melengkapi gitu aja. Jadi udah ada alhamdulillah ada lab IPA ya, lab komputernya udah lengkap lah. Ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih. Betul. Kemudian Pak untuk modal lingkungannya seperti apa lingkungan di SMP Negeri 3 Tarogong Kidul ini Pak? Alhamdulillah sekolah kita itu di sekelilingnya itu terdapat kantor-kantor terutama di antaranya itu ada rumah sakit. Kebetulan di belakang sekolah juga ada SLB, terus kedepannya juga ada dekat dengan kantor kecamatan, polsek. Jadi ya semuanya sudah lengkap lah perasaannya. Jadi segala kemampuan juga bisa dilakukan tidak terlalu jauh. Gitu. Jadi si bangunan-bangunan tersebut bisa menjadi sumber belajar yang banyak bagi siswa. Apalagi depannya juga ada kantor perpustakaan. Perpustakaan umum daerah yang banyak dekat sekali gitu ya. Alhamdulillah siswanya itu pernah dibawa juga ke sana. Bahkan kadisnya juga menyuruh waktu itu ngebel, Pak Kepala sudah mohon siapa anak-anak untuk kedatangan. Alhamdulillah sudah dilakukan. Kerjasamanya juga sudah terjalin. Betul, alhamdulillah sudah terjalin. Iya, alhamdulillah ya Pak. Kemudian untuk selanjutnya Pak di modal finansial seperti apa? Modal finansial di SMP. Modal finansial kebetulan sebagian besar itu biasa dari bos ya. Dan kadang dari sukarela orang tua juga ya pernah ada lah ya, tapi tidak tahu ya dari bos karena dengan sukarela itu untuk menambah kekurangan seperti ya untuk perbaikan yang lain gitu ya. Dan kadang juga kan kembali lagi ke anak seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi tidak terlalu ditekankan kepada orang tua gitu. Kemudian untuk modal politiknya seperti apa Pak? Yang dimiliki aset yang dimiliki SMP Negeri 3 Tarogong Kidul ini? Ya mungkin karena ada di antaranya semacam pelatihan waktu itu juga seperti vokasi kurikulum, pernah mengikuti semacam dikat di hotel Harmoni waktu itu. Bahkan tidak lama kemarin minggu kemarin itu saya dengan salah satu guru mengikuti dikat di Bandung ya, di BBGP
Balai Besar Guru Penggerak gitu, tentang pembentukan untuk komunitas belajar gitu. Jadi banyak. Apakah itu ada instruksi khusus dari Bapak? Ada, betul ya. Sebagai kebijakan itu, bukan kebijakan. Betul, kebetulan bisa langsung dari saya sendiri ataupun dari undangan-undangan dari dinas gitu ya, dan tidak lupa juga dari izin kepala sekolah. Gitu. Dan tentunya juga Bapak sangat mendukung betul, apa yang untuk peningkatan ya, peningkatan mutu untuk guru-guru di sini. Kemudian Pak, yang terakhir untuk modal agama dan budaya itu seperti apa Pak menurut Bapak? Kebetulan modal agama yang hampir tiap minggu dilakukan oleh seluruh siswa itu adanya semacam sholat duha, terus siangnya itu juga sholat zuhur berjamaah. Ya. Kemudian waktu bulan puasa juga pernah semacam buka bersama. Nah itu diantaranya. Kalau untuk masalah siswa Pak, apakah ada siswa yang non Muslim yang Bapak terima di sekolah betul, ini? ada ya. Jadi sekolah kita itu tidak diskriminasi. Pihak agama luar Islam juga selalu diterima saja. Ya. Jadi kegiatan toleransinya dalam agama sangat tinggi. Betul. Ya. Untuk misalkan untuk modal itunya Pak, budaya seperti apa? Ada tidak? Misalkan di sini kekhususan daerah gitu? Oh, pernah juga ada ya semacam hari Kamis itu bahwa Bapak Ibu guru juga harus berpakaian misalkan adat Sunda, adat daerah. Kemudian kalau misalkan seperti kan kalau yang lain kan seperti ada anak-anak ikut silat gitu di luar, ya, seperti ada pengguruan apakah di sini sama? Sama, itu juga ada PKC, ada pencak silat juga selalu diikuti oleh siswa yang tidak terganggu. Jadi itu mungkin nantinya bisa jadi ekskul ya Pak ya, bisa untuk meningkatkan juga nama baik sekolah juga nama baik si murid tersebut juga ya Pak ya. Ya Pak, mungkin cukup sekian Pak wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf telah mengganggu aktivitas di waktunya. Enggak, lagi santai, mudah-mudahan kedepannya juga ini ada lebih meningkat untuk pendidikan. Amin ya Pak. Terima kasih doanya Pak. Ya terima kasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana berkat kudrat dan daruratnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, baginda alam, yakni Nabi Bana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat yang senantiasa mengikuti jejak dan langkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru juga Ibu selaku wakil kepala sekolah mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Dalam kesempatan ini saya ingin berdiskusi dengan pihak-pihak unsur-unsur di sekolah kita di SMP Negeri 3 Tarogong Kidul mengenai modal atau aset apa saja sih yang ada di SMP Negeri 3 Tarogong Kidul. Jadi nanti saya berharap ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mengungkapkan apa saja aset yang ada di sini, baik itu aset yang sudah berkembang ataupun aset yang masih belum bisa dikembangkan seperti apa. Nah, yang kita ketahui kan aset itu ada 7. Yang pertama ada aset atau modal manusia, kemudian ada aset sosial, aset fisik atau bangunan, kemudian aset lingkungan alam, kemudian aset finansial, kemudian aset politik, dan yang terakhir ada aset agama atau sosial budaya. Nah, untuk menghemat waktu saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Yus selaku wakil kepala sekolah, apa saja sih aset yang ada di sekolah kita ini? Untuk waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Jajang atas waktunya. Hampir semua aspek yang disebutkan kita sudah menggunakan, tetapi ada beberapa yang belum dimaksimalkan. Untuk aset manusia sendiri, tentunya Bapak Ibu guru
alhamdulillah banyak yang sudah mulai menjadi guru penggerak, termasuk Kak Jajang. Itu adalah aset yang luar biasa. Kemudian beberapa guru ikut di beberapa organisasi seperti MDMP dan GIGI, itu juga termasuk PGRI, itu sangat mengembangkan sekolah. Di kita ada 43 guru termasuk yang honorer, sudah 11 yang S2, sisanya masih S1. Itu untuk modal manusianya. Kalau fisik kita ada 27 ruang belajar, ada 1 lab IPA, ada 1 lab komputer, tapi itu masih bergabung dengan jadi semacam lab moving class untuk 2 lokal IPA dan A3. Jadi setiap pembelajaran ke ruangan tersebut. Ruangan yang belum ada adalah ruang BPK. Ruang UKS itu ada tapi belum maksimal, karena itu baru diada-adakan. Tadinya nggak ada, nah sekarang diadakan. Yang paling istimewa di kelas sekolah kita adalah kita punya kantin kejujuran untuk melatih peserta didik ke karakter peserta didik kita. Itu yang beda dari sekolah di Kabupaten Garut sepertinya. Kita masih sejak tahun 2014-15 itu berdiri sampai sekarang, alhamdulillah. Kalau yang lainnya sudah punah dimakan oleh zaman, kita masih bertahan. Aset lingkungan kita sempit kalau mau dilihat sempitnya, tapi kita lihat lingkungan dalam bentuk yang memberdayakan. Ada rumah sakit yang bisa menjadi sumber belajar, ada rumah sakit mata yang bisa menjadi sumber belajar. Sebelah kiri kita ada SLB yang juga menjadi sumber belajar, ada sungai yang juga menjadi sumber belajar. Di depan ada, kalau sosial, ada banyak pedagang yang bisa menjadi sumber belajar. Meskipun ada juga sisi negatifnya, jalan menjadi sempit. Itu juga menjadi sistem belajar buat siswa sebenarnya. Bagaimana mengatasi masalah tersebut? Mudah-mudahan saya berharap itu bisa dimaksimalkan sehingga proses pembelajaran proyek ke depan, kearifan lokalnya bukan hanya makanan Garutnya yang dibahas, tetapi ke lingkungan sekolah, hal apa yang semestinya menjadi pendukung, tapi bagi beberapa orang itu menjadi penghambat. Bagaimana membelajarkan para pedagang untuk belajar berdagang pada tempatnya. Finansial sudah bagus, sudah transparan, tetapi belum setransparan seperti harapan. Maksudnya kita belum punya web yang bisa diakses oleh warga, sehingga untuk menanyakan berapa masuk, berapa keluar, apa saja yang dibelanjakan, itu yang belum bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian perpustakaan, kita punya perpustakaan. Ini bagian tugas dari Pak Jajang selaku, mudah-mudahan bisa jadi program ya. 1 web sekolah, 2 dulu pernah ada, tapi entah beberapa hal teman saya dulu membuatnya, tapi tertutup, nggak tahu bisa dibangkitkan lagi itu web sekolah. Kemudian untuk perpustakaan, saya berharap perpustakaan ini menjadi perpustakaan digital, jadi terhubung ke perpustakaan nasional, itu free, tidak bayar, bisa diakses di mana saja, kapan saja. Siswa kita untuk kecek berdasarkan hasil kemarin, entah mereka meminjam atau tidak, itu sudah mulai ada ya, itu dengan sosialnya. Kemudian sosial yang paling menunjang adalah dalam segi keterampilan peserta didik kita itu lebih ke non-akademik, seperti Pupu, dia belajarnya di luar, juaranya atas nama SMP dulu. Di SEA Games kemarin, SEA Games Kamboja, itu Garut menyumbang emas dari cabang pencaksilat, dan siswa atlet tersebut berasal dari SMP dulu. Ada Anggi, dulu ada Anggi, Angginya juara 1, Angganya juara 2 nasional.
Nunu tuh Nugraha kalau salah, siapa namanya, kemudian ada Asep, semuanya dari Garut. Kita bekerja sama dengan Pak Guron Pencaksilat. Kalau di sekolah kita ada, tetapi hanya terbatas. Kemudian Panahan juga ada, tapi belum muncul dari kita. Beberapa ekskul sudah ada. Kemudian pramuka kita beberapa kali menjuarai. Terakhir kita dapat 7 piala. Bahkan kita dinobatkan menjadi pemenang nasional. Itu untuk kita kerjasama bersama sosial. Karena kita tidak mungkin bisa sebesar ini kalau tidak bekerjasama. Catur kita pernah menjuarai, lukis kita pernah menjuarai gitu. Untuk akademik memang belum, tetapi di bidang lain cukup membanggakan karena tingkatnya nasional dan provinsi. Kemarin internasional kan sudah sekian. Itu Bapak barangkali kalau untuk kerjasama dengan kalau politik dengan kebijakan ya kita selama ini mengikuti. Saya tidak sengaja di mapel IPA itu membuat, karena ini sempit, kita memaksimalkan bagaimana mengimplementasikan antara apa yang dipelajari dengan apa yang ada di lingkungan. Kita membuat hidroponik sistem WIC dan kita memilih menanam cabai cengkeh. Kenapa cengkeh? Karena cengkeh itu tahan lama. Kalau tanaman lain itu begitu tanam panen selesai. Yang kedua, kalau sosis kemudian kangkung kita pernah nanam, tapi begitu panen pusing 7 keliling. Saat mau menjualnya bagaimana? Tapi kalau cabai kita belum panen sudah mulai ada pemesan. Jadi kalau cabai itu prospeknya penjualan anak-anak lebih mudah. Tantangannya adalah cabai butuh suhu khusus. Baiknya adalah anak-anak jadi dengan tidak mau sengaja dia berusaha membaca apa sih yang dibutuhkan oleh tanaman cabai. Kalau cuma literasi dalam bentuk kita, yuk baca, susah. Tapi dengan dibuat sebuah sistem, maka mau tidak mau anak butuh sendiri merasa ingin membaca. Nah, efeknya adalah dia pengen baca cabai, tapi dia lihat tanaman lain, dia lihat mungkin namanya juga sosial media. Dia baru cek di sana jadi cabang, jadi apa? Dia membaca yang lain. Efek positifnya literasi kita jadi lebih baik. Gitu Pak. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Atau dari yang lain mau menambahkan perspektif. Ya, terima kasih Ibu sudah memaparkan aset-aset yang sudah ada di kita di SMP Negeri 3 Tarogong Kidul, yang mana aset-aset itu sudah bisa lebih baik, lebih berkembang dari sebelumnya mungkin ya Bu ya, dengan adanya seperti tadi kantin kejujuran, ketika sekolah yang lain sudah berhenti tapi kita tetap eksis sampai hari ini ada kantin kejujuran. Itu yang merupakan modal atau aset untuk kita yang bisa kita kembangkan agar nantinya proses pembelajaran itu kan bisa lebih berpihak kepada murid ya Bu ya. Mungkin untuk yang lainnya Ibu dan Bapak mungkin yang ada misalkan aset yang belum tadi Ibu paparkan, yang belum tergali, misalkan boleh memberikan pendapatnya, kita diskusi aset apa lagi sih yang belum kita kembangkan padahal kita punya gitu. Aset seperti apa gitu yang ada, misalkan yang ada di kelas itu misalkan lingkup kecilnya di kelas, kemudian di lingkungan sekolahnya seperti apa. Nah, yang belum nanti tergali silakan Bapak dan Ibu kita diskusikan. Mudah-mudahan dengan diskusi seperti ini aset yang belum tergali, aset yang belum terkembangkan bisa lebih dioptimalkan kembali. Ada tidak Bapak dan Ibu? Silakan. Ya, silakan Ibu. Bisa maju ke depan. Ya. Bu Ida ya, Bu Ida. Ya, silakan aset apa saja yang bisa dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja di lingkup terkecil saya sebagai guru mapel bahasa Inggris, karena mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa siswa di sini itu kemungkinan dominan kepada kesenian. Nah, karena saya sebagai pengajar mapel bahasa Inggris itu memang dari awal itu kesulitan.
karena siswa kalau diajak dalam pembelajaran itu susah. Kemudian saya gali bagaimana siswa agar tertarik kepada pembelajaran saya di kelas dengan menerapkan mungkin sistem teknologinya, karena mereka semuanya mungkin punya beberapa kemampuan untuk menggunakan teknologinya dalam HP. Nah, saya memberikan pembelajaran dengan pembuatan Canva, walaupun hanya sebagian saja, supaya itu sampel saja untuk menggali mereka, memotivasi bagaimana cara belajar bahasa asing. Itu saja. Hanya menerapkan kosakatanya. Alhamdulillah sebagian sudah bisa mengikuti pelajaran bahasa Inggris, walaupun tidak semuanya. Kemudian di kita itu visi kita itu ada titan bercahaya. Nah, itu yang saya terapkan di kelas. Kalau untuk nilai pengetahuannya, ya saya anggap nilainya di bawah rata-rata, tapi saya terapkan bagaimana memotivasi mereka untuk bisa memahami bahasa Inggris secara kemampuan yang diambil dari diri sendiri, dan menerapkan bagaimana visi dan misi kepada siswa di sekolah ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ida. Ya, tepuk tangan buat Bu Ida. Ya, kasih aplaus. Ya. Itu mungkin Bu Ida aset yang dikembangkan oleh Bu Ida ya, ketika siswa dalam pengetahuannya mungkin kita katakan kurang gitu ya, seperti itu, maka kita gali aset yang lain yang bisa dikembangkan oleh siswa seperti apa. Nah, di sana Bu Ida menggali aset digital, aset teknologi, di mana kan kebanyakan hampir ya 90% lah murid-murid kita sudah memiliki HP ya, memiliki gadget, maka bisa digunakan untuk media pembelajaran. Nah, ternyata dengan menggunakan media pembelajaran seperti itu, pembuatan Canva, ternyata kosakata bahasa Inggris bisa lebih meningkat. Nah, itu juga mungkin bisa diikuti dengan mata pelajaran yang lain, mungkin bisa diaplikasikan dengan mata pelajaran yang lain mungkin. Oh iya. Nah, kemudian tadi juga Bu Ida mengatakan ketika pengetahuan kurang, kita tidak bisa memaksakan murid harus bisa gitu, karena kan sekarang murid itu harus dengan sesuai kodrat ya, kodrat alam dan kodrat zamannya gitu. Jadi murid itu berbeda, berdiferensiasi. Makanya ketika Bu Ida pengetahuannya susah digali, maka gali keterampilannya seperti itu. Nah, itu juga merupakan prinsip kan dari filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bu Ida. Untuk yang lainnya mungkin ada lagi yang lainnya yang bisa kita sharing, kita diskusikan mengenai aset yang ada di sekolah kita yang mungkin belum tergali. Ya, misalkan yang dilakukan oleh ibu, misalkan untuk menarik siswa, menggali potensinya seperti apa, juga itu kan merupakan sebuah aset. Aset yang bisa dilaksanakan di kelas pembelajaran itu kan juga aset seperti itu. Ada lagi? Iya, kekayaan yang mereka miliki. Dari segi gurunya, Bismillahirrahmanirrahim. Pengen menambahkan sedikit karena yang Ibu Yus, Bu Ida itu sudah bagus. Jadi tadi saya katakan bahwa aset itu kekayaan yang kita miliki di sekolah ini dibandingkan dengan sekolah lain yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan sekolah ini. Kalau dari segi tenaga pendidik misalnya, alhamdulillah tadi sudah disebutkan oleh Bu Yus, aset kita rata-rata S1 udah, kemudian S2-nya ada 12 orang. Tinggal kita meningkatkan kemampuan literasi membaca kita di kalangan kita, itu mungkin itu juga aset. Yang kedua, posisi sekolah kita, ini aset juga. Karena sekolah kita ini posisinya strategis sekali. Satu, di depan jalan raya yang sangat ramai, rumah sakit, perkantoran dan sebagainya. Ini juga aset yang perlu dikembangkan. Tinggal kita mau tidak mengembangkan untuk bekerja sama dengan polsek, dengan rumah sakit dan sebagainya.
itu yang menggerakkan Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik. Artinya kita semua harus berani berkorban untuk meluangkan waktu kita, ya, meluangkan waktu kita, kemudian kemampuan kita untuk mengembangkan aset yang kita miliki ini. Yang selanjutnya kita juga mempunyai siswa. Siswa itu aset, karena setiap tahun kita tidak pernah kekurangan siswa, bahkan berlebih. Kalau dibandingkan dengan sekolah 2 target, misalnya pernah kurang siswa 4 target, pernah kurang siswa 5 target, kita selalu aset kita kepercayaan orang tua, itu juga aset. Kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan ke sini, yang kadang-kadang membuat kita repot sendiri, itu aset yang. Dan kalau kita lihat kemarin waktu perpisahan, ternyata saya juga, anak kita bisa main drum, anak kita bisa main gitar elektrik, itu adalah aset yang perlu dikembangkan sebetulnya. Alhamdulillah itu tugas kita untuk menggali itu. Kemudian finansial sekolah. Meskipun guru juga boleh. Kalau finansial guru-guru, alhamdulillah lah, kita rata-rata sudah sejahtera, insya Allah. Tidak ada yang kelaparan gitu, tidak ada yang hutangnya numpuk dan sebagainya, alhamdulillah. Ya, koperasi kita berkembang Pak Jajang, itu juga aset finansial kita. Sebetulnya tingkat SMP itu hanya 1 SMP yang sudah berbadan hukum sekolah kita dari tahun 97. Jadi Bapak Ibu malah yang masuklah menjadi anggota koperasi, ini salah satu aset finansial kita sebetulnya. Bahkan koperasi itu udah penyokong sekolah, bismillahnya bukan cari jasa, misalnya untuk honor Bapak Ibu, untuk kegiatan apa-apa biasanya disokong oleh koperasi, maka kita sebut ini adalah aset sekolah juga. Kemudian kita juga punya kantin kejujuran, ya, kantin kejujuran, kantin 3 di belakang, kantin sehat yang 3 itu sebetulnya Bapak Ibu dari kegiatan siswa, dari macam-macam kita punya kesejahteraan THR dan sebagainya lah yang tidak perlu kita sebutkan, itu adalah aset finansial kita. Alhamdulillah, dulunya saya menyebutnya BUMS, Badan Usaha Milik Sekolah gitu ya, karena saya orang ekonomi dan nyebutnya, tapi harus diganti, jangan cara isi. Kalau BUMS full cari keuntungan, kita enggak. Kemudian mengenai kebijakan, Pak Jajang, ada beberapa kebijakan yang diambil sehubungan dengan, pertama, untuk kurikulum. Saya yang mengambil kebijakan bahwa sekolah ini harus kurikulum merdeka berubah, itu adalah berdasarkan aset yang dimiliki Bapak Ibu. Waktu itu beberapa kurikulum dari sekolah lain masih ragu-ragu, bisa belajar gitu. Saya langsung berubah. Makanya beberapa kali kita diundang oleh tingkat nasional, karena di Tarogong itu 2 target aja belum merdeka berubah. Jadi kita sudah merdeka berubah dengan 4 target kalau tidak salah. Itu adalah karena saya menilai aset guru-guru di sini pasti mampu. Itu untuk ngambil kebijakan, kan itu kebijakan yang diambil. Kemudian dalam penyusunan jadwal misalnya, saya menentukan bahwa mapel ini diajarkan di kelas ini dengan ini karena berdasarkan itu juga kebijakan yang diambil dilihat dari potensi sekolah kita dan siswa kita. Kemudian apalagi tadi Pak Jajang lupa. Modal politik, agama, sosial. Ya, kalau dari segi agama, insya Allah lah kita semua termasuk orang-orang yang taat beragama, baik guru maupun siswa. Kita juga punya aset karena ada siswa yang non muslim juga, itu kita sebut aset aja, nggak apa-apa, karena kita melanggar HAM kalau menolak mereka gitu kan, itu kita sebut aset karena banyak kemampuan dari mereka yang bisa kita gali dari mereka. Kemudian politik, kalau politik itu kekuasaan biasanya, kebijakan itu. Itu mungkin cuma menambahkan karena merangkum, karena dari Bu Yos, dari Bu Ida dan sebagainya. Untuk IPS hampir sama aja, gitu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di SMP Negeri 3 Tarogong Kidul yang sudah memaparkan tentang aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Ya, ternyata lingkungan yang strategis sekolah kita itu merupakan aset. Ya, jadi ketika yang lain kekurangan siswa, alhamdulillah di SMP Negeri 3 Tarogong Kidul kadang sampai membuangnya karena terlalu banyak yang mendaftar di sini, alhamdulillah. Kemudian dari tadi karena dengan aset jumlah siswa yang banyak, berarti juga itu merupakan tantangan juga bagi kita. Bagaimana cara mengembangkan si aset murid yang banyak itu sehingga apa yang diharapkan dan ceritakan sekolah kita, tujuan pendidikan juga bisa tercapai. Begitu, terima kasih Bu atas masukan dan diskusi tentang asetnya. Ada lagi Bapak Ibu guru yang lain yang masih ada misalkan yang belum aset yang belum tergali, silakan. Ada tidak? Kalau tidak ada, kita untuk yang terakhir mungkin Ibu ada yang mau disampaikan terakhir kali. Terima kasih. Saya teringat siswa saya hebat. Orang boleh mengatakan anak-anak SMP dulu tidak hebat, tapi saya mengatakan mereka hebat. Terakhir di bidang pembelajaran, selain kalau Garut itu apa sih ya? Gerak harum, ada gerakan di Pak itu yang ingat Pak Cengeng, gerakan tanaman di sekitar rumah gitu kalau nggak salah. Nah, kalau saya pernah menantang siswa karena di sini yang ada sampah. Kita betul kan tadi kata ketika kita di tengah kota, sampahnya yang pertama kita pakai untuk wadah hidroponik, itu galon bekas mineral. Kemudian setelah Lebaran, sampah yang dibawa adalah kaleng bekas kemasan. Kemudian kita buat kompor mini. Ini sebenarnya sudah mulai produksi banyak untuk dipasarkan. Dan kita cobakan anak-anak untuk memasak. Selama ini kalau bioteknologi mereka hanya mewawancarai pabrik tahu, pabrik tempe, pabrik kecap, kalau tahu bukan bioteknologi. Tapi kemarin kita tahu bagaimana mereka memanfaatkan bakteri untuk dan jamur untuk membuat makanan. Salah satu produk mereka ditantang membuat proyek perencanaannya pure dari siswa, makanan apa yang akan dibuat, cara membuatnya semua ditulis oleh siswa. Sebenarnya saya ketar-ketir, siswa di sini tidak punya komputer apalagi laptop, bagaimana mereka bisa ngetik, kebayangkan. Tapi anak-anak lebih canggih, dia cari tahu pakai Google dokumen. Wah, saya nggak nyangka ternyata mereka bisa bekerja sama membuat itu dan seterusnya. Mereka kebingungan waktu menyimakkan gambar foto karena kita perlu bukti saat mereka melakukan KBM, dan ini sudah didiseminasikan. Justru di sini terima kasih kesempatan saya mendiseminasikan proyek di kelas saya, proyek Learning, betul-betul sukses dan luar biasa. Anak-anak dari mulai tempe dia bisa buat, yogurt dia bisa buat, hanya koreksi ke depan kita akan beli betul-betul bakterinya sehingga betul-betul yogurt yang bisa dijual. Kalau roti, kondok, pancake itu sudah lewat bayam, siswa kita udah lewat. Itu hebat, luar biasa, dan saya merasa sangat luar biasa. Proyek ini betul-betul pure seperti teori project based learning, perencanaan sampai ke pelaporan dia bisa, dan ini akan disimpan di perpustakaan untuk menginspirasi adik-adik kelasnya. Itu yang bisa kami sampaikan, beberapa hebatnya anak-anak kita. Dan proyek ke depan kita sempit, tapi akan green school akan kita gerakan insya Allah, karena itu kekuatan yang memang belum ada. Di luar sana sudah ada. Kita sekolah yang punya modal atau apa sih ini, dinding yang digambar mural itu setahu saya di SMP hanya SMP dulu ya yang punya, atau SMP lain punya mural lukisan dinding, hanya SMP Negeri 3 Tarogong Kidul, untuk mengapresiasi siswa kita. Karena memang siswa kita itu kalau akademiknya
oke lah kalah, tapi keterampilannya kita berani tanding gitu. Nah itu kemudian yang masih kurang, kita kalau lingkungan meski sempit, tanaman sudah ada, tapi kita akan mengajak siswa, mengedukasi siswa bagaimana tembok dan dinding ini yang kurang karena sempit, kita butuh oksigen lebih banyak, sehingga kita akan coba hidroponiknya kemarin hasil penelitian di ruang LabIPA kita menemukan listrik tapi belum bisa dikembangkan, belum bisa ditulis seperti permintaan Bu Tika tadi. Kita karya inovatifnya baru sampai pada media tanam yang biasanya di tanah kita pakai sistem WIC dan itu berkembang cukup bagus dan tingkatkan. Sekarang kita akan ke tanaman lain yang mini tapi cukup akan ditanam bunga dan beberapa tanaman obat gitu. Itu saja Pak Jajang. Saya pikir yang ada mudah-mudahan, dan ini memang sangat menginspirasi ya. Banyak hal yang memang belum tergali, baru nyadar gitu. Setelah ditanya oleh Pak Jajang ternyata banyak. Saya juga ingat betapa hebatnya siswa sampai pada pelaporan secara mandiri dan seterusnya. Kalau print ini dibantu karena memang anak-anak di sini ekonominya menengahnya sedikit, ke bawahnya lebih banyak. Kita dari 840% mendapatkan kit, alhamdulillah, itu sangat membantu. Demikian Pak Jajang, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan Pak Jajang. Justru jadi saya oh iya, berarti nanti tanamannya mesti ditambah supaya oksigennya bertambah dan pengetahuan anak-anak tentunya akan bertambah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yus atas tambahannya. Ya, ternyata ketika kita bisa menggali apa yang kita miliki, ternyata banyak hal-hal juga yang belum kita gali, yang belum bisa kita tergali. Nah, mungkin tugas kita bersama bagaimana menggali hal-hal yang belum tergali itu gitu. Mengembangkan hal-hal yang sudah ada tapi belum bisa maksimal. Nah, itu tugas dari kita, mengembangkan aset, dan mudah-mudahan aset yang kita miliki yang begitu banyak, yang begitu besar yang dimiliki oleh SPPD kita 3 Tarogong Kidul ini bisa menjadi aset yang bermanfaat untuk khususnya untuk di lingkungan kita sendiri, umumnya juga untuk pihak-pihak luar yang membutuhkan gitu ya. Mungkin itu kegiatan di studi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak dan Ibu guru juga. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin itu murni dari kesalahan saya. Kita akhiri saja diskusi kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.